Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pengertian murabahah. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembelinya membayar dengan harga yang lebih sebagai laba. Jenis-jenis murabahah. 1. Murabahah tanpa pesanan. Artinya, ada yang membeli atau tidak ada, bank syariah menyediakan barang. Kedua, yaitu murabahah berdasarkan pesanan. Artinya, bank syariah baru akan melakukan transaksi jual beli apabila ada yang memesan. Murabahah berdasarkan pesanan dikategorikan dalam sifatnya, yaitu satu, mengikat. Artinya, berdasarkan pesanan tersebut mengikat untuk dibeli oleh nasabah sebagai pesanan. Kemudian yang kedua sifatnya yaitu tidak mengikat. Artinya, walaupun nasabah telah melakukan pemesanan barang, namun nasabah tidak terikat untuk membeli barang tersebut. Kemudian rukun murabahah. 1. Bai, yaitu penjual, pihak yang memiliki barang. Kemudian yang kedua mustari, adalah pembeli yang pihak atau yang akan membeli barang. Ketiga yaitu mabi, adalah barang yang akan diperjualbelikan. Keempat yaitu zaman atau harga. Kelima yaitu ijab kabul, yaitu pernyataan timbang terima. Kemudian untuk syarat murabahah yaitu 1. Penjual harus memberitahu harga barang kepada nasabah. Kemudian yaitu kontrak pertama harus sah dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga yaitu kontrak harus bebas dari riba. Kemudian yang keempat yaitu penjual harus menjelaskan kepada pembeli apabila terjadi cacat atau barang tidak sesuai dengan pembelian. Kelima yaitu penjual harus menyampaikan sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang. Selanjutnya, ketentuan umum murabahah dalam bank syariah. Yang pertama yaitu bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari riba. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam. Yang ketiga, bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Yang keempat, bank memberi barang yang diperlukan nasabah atas kemauan sendiri, dan pembeli ini harus sah dan bebas dari riba. Yang kelima, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara berhutang. Yang keenam, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah atau pemesan dengan harga jual senilai dengan harga beli plus keuntungannya. Yang kedelapan, nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut kepada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Ketentuan murabahah kepada nasabah. Yang pertama, nasabah harus menyajukan permohonan dan perjanjian pembeli suatu barang atau aset kepada bank. Yang kedua, jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan perdagangan. Yang ketiga, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima atau membelinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Kemudian, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan. Selanjutnya yaitu jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Selanjutnya, jika uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
Jaminan dalam murabahah. Yang pertama, jaminan dalam murabahah dibolehkan agar nasabah serius dengan pesanannya. Yang kedua, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Penundaan pembayaran dalam murabahah. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Aturan diskon dalam murabahah. Yang pertama, harkat zaman. Dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang kedua, harga dalam pembeli murabahah adalah harga beli dan beli yang diperlukan ditambah dengan sesuai dengan kesepakatan. Ketiga, jika dalam pembelian murabahah LKS mendapat diskon dari supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon. Keempat, jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan pengertian persetujuan yang dimuat dalam akad. Dan yang kelima, dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani. Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Yang pertama, sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar. Kedua, nasabah yang tidak atau tidak mampu membayar disebabkan membayar force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Ketiga, nasabah yang mampu menunda-nunda pembayarannya dan atau tidak mempunyai kemauan istiqat baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi. Keempat, sanksi yang didasarkan pada prinsip takzir yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dan yang kelima, sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat seakan-akan ditandatangani. Dan yang terakhir, dana yang berasal dari denda yang diperuntukkan sebagai dari dana sosial.